kasih kepada Tanjung Priok, para pimpinan badan usaha, para pimpinan asosiasi, dan tentunya rekan-rekan media. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wisnu yang telah ikut mengundang kami ke Imigrasi Kelas 1 BPI Tanjung Priok dalam rangka Public Expose kinerja tahun 2022. Pada kesempatan ini saya, karena ini waktunya udah sedikit, ini agak singkat aja. Next, akan saya sampaikan capaian target PNBP Kantor Imigrasi Tanjung Priok pada tahun 2022 ini telah mendapatkan 22,5 miliar lebih, dan itu melampaui target sekitar 174% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian. Kemudian ini tentu tidak terlepas dari kolaborasi dari semua stakeholder. Tentunya pendapatan terbesar dari kantor imigrasi adalah dari pelayanan penerbitan paspor. Dan perlu kami informasikan juga peningkatan pelayanan penerbitan paspor ini karena telah dibukanya pelonggaran perjalanan luar negeri. Dan kemudian pada tahun 2023 ini PPKM sudah tidak diberlakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi tantangan bagi kami tentunya kantor imigrasi Tanjung dalam rangka peningkatan pelayanan, karena pasti akan menggunakan permohonan paspor. Untuk mengatasi itu kami juga informasikan bahwa kantor imigrasi Kelas 1 Tanjung Priok juga memberikan layanan melalui paspor maupun isi paspor. Jadi rekan-rekan para pimpinan instansi badan usaha asosiasi yang ingin melakukan pelayanan paspor secara kolektif bisa mengajukan. Nanti petugas kita yang akan datang. Jadi antrian tidak menumpuk di kantor imigrasi. Jadi minimal pelayanan itu 30 permohonan. Jadi kita bisa petugas imigrasi yang datang ke tempat untuk memberikan. Dan ini juga sudah tentu dengan bantuan dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Pulau Seribu, kita sudah melakukan pelayanan ini di Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, Pulau Tidung. Ini kita layani langsung ke sana. Jadi tidak perlu masyarakat dalam rangka pendidikan public service. Masyarakat tidak perlu. Masyarakat kepulauan itu melalui Pemda setempat mengajukan permohonan, kita yang datang ke pulau. Dengan tentunya kolaborasi dengan Pemda Kabupaten Administrasi Pulau Seribu. Kemudian penerimaan PNBP ini juga ditunjang oleh telah dibukanya kembali visa on arrival bagi wisatawan yang melalui, khususnya bagi cruise yang masuk di Tanjung Priok. Untuk tahun 2022 ini ada 4 cruise, itu menyumbang PNBP imigrasi sekitar 2M. Jadi ini juga merupakan tambahan dari kemudian kedepannya mungkin ini kolaborasi instansi terkait, tentunya seluruh stakeholder di Tanjung Priok agar cruise ini bisa lebih banyak untuk walaupun ada kemarin paparan dari Pak GM ini akan dipinjam sudah ke apa, tapi itu masih butuh proses. Tapi dalam schedule-nya yang sudah kita terima dari kantor imigrasi itu schedule cruise yang datang ke Tanjung Priok sampai 2025 sudah ada schedule. Mudah-mudahan ini menjadi penambahan bagi kita semua, tentunya bukan hanya imigrasi. Next. Kemudian pada bidang paspor ini dari saya terjadi peningkatan hampir 200%. Dari tahun lalu hanya 17.000 pemohon, tahun ini sudah 34.500 permohonan paspor. Tentu ini juga saya informasikan kembali bahwa pelayanan paspor ini meningkat juga karena paspor sekarang sudah masa berlakunya 10 tahun. Jadi ini juga saya kira ini juga suatu bagian servis pemerintah kepada masyarakat agar tidak berulang-ulang mengganti paspornya. Pada kesempatan ini juga saya ini berharap kepada KSOP mungkin dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap rekan-rekan kita pelaut, mungkin kita bisa berkolaborasi dalam rangka penerbitan pelaut sekaligus dengan paspor. Yang ini mungkin yang tahun lalu sudah berlaku adalah demi kita tutup agar ini tahun depan bisa kita berikan juga kemudahan bagi rekan-rekan kita pelaut maupun agensi yang ingin mengurus paspor sekaligus buku pelaut dan paspor di satu tempat. Kemudian next, dalam pemeriksaan keimigrasian dan komunikator di TPI khususnya di Tanjung Priok itu pada tahun 2022 kita sudah melakukan pemeriksaan hampir 60.000 kru kapal yang keluar dan masuk dari melalui TPI Tanjung Priok. Memang ada
menjadi image buruk bagi teman-teman di agensi terkait dengan peningkatan kos juga jadinya. Padahal kita melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya harap dengan komunikasi yang baik dengan NRSU ini kita tidak perlu lagi memberikan sanksi terhadap keterlambatan. Karena keterlambatan kedatangan kapal ini juga kalau kita temuan di karena sekarang semuanya by system, pemeriksaan BPK itu periksanya by system. Ketika terlambat kurang dari 4 jam kita yang ditanyain kenapa tidak didenda. Jadi sebenarnya tidak ingin kita melakukan itu. Beberapa temuan ada pemeriksaan BPK dari seluruh kantor imigrasi ada 75 kantor imigrasi yang dianggap kurang untuk biaya PNBP. Jadi agar ini tidak juga terjadi menimbulkan kos-kos tambahan bagi para pelaku rekan-rekan semua di stakeholder di Tanjung Priok. Next. Mungkin ini pelayanan digital. Next penindakan. Mungkin next inovasi layanan. Next. Terus. Ini yang terakhir dalam rangka evaluasi dan peningkatan pelayanan kami membuat media sosial. Tentu kami berharap pada kesempatan ini semua stakeholder atau baik rekan-rekan media yang ingin memberikan evaluasi, kritik dan saran melalui terkait dengan layanan keimigrasian khususnya di kantor imigrasi di Tanjung Priok kita terbuka agar ini menjadi bahan evaluasi kita dalam rangka tentu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum keimigrasian. Sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh jajaran stakeholder yang ada di Tanjung Priok dalam saya memang masuk di awal Januari 2022 sampai sekarang kolaborasi dan koordinasi itu terasa sangat kental sehingga apa yang ingin menjadi permasalahan bisa kita selesaikan secara bersama. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman media yang sudah turut membantu dalam